Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah Li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-77, yang pada pertemuan ini kita masih akan membaca penjelasan penulis tentang al-iman bil yaumil akhir. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca pada halaman 61, yaitu pertanyaan yang disampaikan oleh penulis tentang tiupan sangkakala pada hari kiamat. Beliau mengatakan, ma dalilun nafkhi fis suri wa kam nafakhatin yunfakhu fihi. Apa dalil ditiupnya sangkakala, yaitu trompet, ya, pada hari kiamat? Wa kam nafakhatin yunfakhu fihi, dan ada berapa tiupan yang ditiupkan padanya. Yani di antara perkara yang harus kita imani di dalam mengimani hari akhir, bahwasanya kita mengimani ketika hari kiamat itu ada tiupan sangkakala. Itu ada malaikat Israfil yang dengan perintah Allah Ta'ala meniupkan sangkakala tersebut untuk menegakkan hari kiamat. Yang mana dengan tiupan sangkakala tersebut, maka orang-orang yang masih hidup akan mati, dan kemudian setelah itu ditiupkan sangkakala berikutnya. Dengan tiupan tersebut orang-orang akan dibangkitkan dari kuburnya. Maka di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang dalil akan hal tersebut. Maka beliau menjelaskan, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, itu disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 68. Allah berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Allah berfirman, wa nufikha fis sur, dan ditiupkanlah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka menjadi matilah siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, atau makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan padanya untuk yang kali berikutnya, untuk kali yang lain, untuk waktu yang lain. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka mereka pun tiba-tiba berdiri bangkit dari kuburnya, yanzuruna, yaitu menunggu keputusan Allah Ta'ala terhadap mereka. Syekh mengatakan, fa fi hadhil ayati dzikru nafkhataini, al-ula lis-sa'qi wath-thaniyatu lil-ba'thi. Maka pada ayat ini terdapat penyebutan dua kali tiupan sangkakala. Al-ula lis-sa'qi, yang pertama adalah tiupan untuk mematikan seluruh makhluk yang masih hidup, wath-thaniyatu lil-ba'thi, dan yang kedua adalah untuk membangkitkan ini semua makhluk yang telah mati. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma yunfakhu fis sur, dan ingatlah hari ketika ditiupkan sangkakala, fafazi'a man fis samawati, maka terkejutlah siapa saja yang ada di langit-langit, wa man fil ardi, dan siapa saja yang ada di bumi ini, illa ma syaa Allah, kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat An-Naml ayat 87. Maka dari dua ayat ini kita lihat bahwasanya di sana ada tiupan sangkakala. Pada ayat dalam surat Az-Zumar tadi disebutkan tiupan yang satu adalah untuk mematikan seluruh makhluk yang masih hidup. Tiupan yang berikutnya adalah untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali di akhirat orang yang telah meninggal dunia. Adapun dalam surat An-Naml di sini ada keterangan juga tentang tiupan sangkakala, tetapi dengan tiupan ini terjadi
ini keterkejutan bagi seluruh makhluk yang ada di langit ataupun yang di bumi. Maka dari dua ayat ini para ulama rahimahumullah ta'ala berselisih pendapat tentang berapa jumlah tiupan yang ada. Setelah mereka bersepakat bahwasanya pada hari kiamat akan terjadi tiupan sangkakala berdasarkan dalil-dalil ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang berapa jumlah tiupan sangkakala pada hari kiamat. Maka di sini Syekh menjelaskan, "Faman fassara al-faza'a fi hadhil ayati bis-sa'qi fahiya an-nafkhatul ula al-madhkuratu fi ayati Zumar." Maka barang siapa di antara ulama yang menafsirkan al-faza', ini keterkejutan yang ada di dalam ayat ini, di dalam surat An-Naml ayat 87 ini, ditafsirkan dengan as-saq, ditafsirkan dengan kematian, ya. Ini tiupan yang untuk mengejutkan manusia itu sama dengan tiupan untuk mematikan manusia, fahiya nafkhatul ula. Maka tiupan yang ada di surat An-Naml ini sama dengan tiupan yang pertama al-madhkurah yang disebutkan di surat Az-Zumar. Sehingga kesimpulannya menurut tafsiran ini, maka tiupan sangkakala pada hari kiamat hanya ada dua tiupan saja. Itu tiupan yang pertama, tiupan yang mengejutkan manusia, yang kemudian dengan serta-merta mereka akan kemudian mati, ya. Kemudian setelah manusia seluruhnya mati atau makhluk seluruhnya mati, maka setelah beberapa waktu maka Allah Ta'ala kemudian memerintahkan kembali kepada malaikat Israfil untuk meniupkan yang kedua kali, yaitu tiupan sangkakala untuk membangkitkan manusia. Maka berdasarkan tafsir ini, maka tiupan sangkakala itu ada dua kali. Wa yu'ayyiduhu haditsu Muslimin, dan hal itu dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fihi, yang mana dalam hadis tersebut disebutkan, thumma yunfakhu fis suri fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan. Dalam hadis tersebut disebutkan thumma yunfakhu fis sur, kemudian ditiupkan sangkakala, maka fala yasma'uhu ahadun, tidak ada seorang pun yang mendengarkan tiupan itu, illa asghalitan wa rafa'alitan, melainkan dia akan mendongakkan ini lehernya dan mengangkat lehernya. Ini dia sangat terkejut ketika mendengarkan ini tiupan sangkakala tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibilihi fayas'aku wa yas'aku nasu. Beliau mengatakan, dan orang yang pertama kali mendengarnya adalah seseorang yang sedang memperbaiki kolam air untuk minum ontanya. Ya, dia sedang memperbaiki kolam air untuk minum ontanya, kemudian dia mendengarkan tiupan sangkakala tersebut dan dia terkejut, ya. Fayas'aku, lalu dia pun akhirnya mati. Wa yas'akun nas, dan orang-orang pun setelah itu mati. Ini menunjukkan bahwasanya menurut hadis ini, bahwasanya tiupan sangkakala yang pertama ini sekaligus mengagetkan manusia dan mematikan mereka. Thumma yursilullahu aw qala yunzilullahu mataran ka'annahu tallu aw qala adhillu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan, atau dia mengatakan Allah Taala menurunkan hujan, yang mana hujan tersebut ka'annahu tal, seakan-akan hujan tersebut ini hujan yang rintik-rintik, hujan yang kecil, hujan yang gerimis. Aw qala adhillu, atau seakan-akan dia adalah adhil, bayangan atau naungan. Syu'bah asyak, Syu'bah dialah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini, dan dialah yang ragu dalam perkataan ini, apakah dia at-tal ataukah dia adhil. Nah, di sini dituliskan Syu'bah, tetapi ketika saya merujuk kepada hadis ini di dalam Sahih Muslim, maka yang disebutkan di sana adalah perawi yang lain, yaitu Nu'man ibn Salim. Dialah yang ragu di dalam perkataan ini, apakah at-tal ataukah adhil. Fatambutu minhu ajsadun nasi. Kemudian dari sebab air hujan tersebut, tubuh manusia pun kemudian berkembang ataupun tumbuh, ya. Tumbuh berkembang menjadi manusia kembali. Tsumma yunfakhu fihi marratan ukhra. Kemudian ditiupkan padanya, itu ditiupkan pada sangkakala itu untuk kali yang lain. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba manusia itu bangkit dari kuburnya dan mereka menunggu-nunggu, yaitu menunggu-nunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis.
Maka dari hadis ini nampak bahwasanya tiupan sangkakala yang terjadi pada hari kiamat adalah 2 kali. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang mengagetkan seluruh makhluk yang kemudian mematikan mereka, dan tiupan yang kedua adalah tiupan untuk membangkitkan seluruh makhluk dari kuburnya. Nah, wa man fassara al-faza'a biduni as-sa'qi fahiya nafkhatun thalitsatun mutaqaddimatun 'ala an-nafkhataini. Dan para ulama yang menafsirkan faza' yang ada di dalam surat An-Naml tadi dengan selain as-saq, dengan selain kematian, yaitu ada tiupan sangkakala yang menyebabkan manusia mati, dan ada tiupan yang lain yaitu sebelumnya yang menyebabkan manusia itu terkejut, fahiya nafkhatun tsalitsatun, maka ini adalah tiupan yang ketiga, mutaqaddimatun 'ala nafkhataini, yang mendahului 2 tiupan tersebut, yaitu 2 tiupan ini yang mematikan dan yang membangkitkan. Sehingga di sana ada 3 tiupan sangkakala. Yang pertama adalah tiupan yang mengagetkan seluruh manusia, kemudian yang kedua ditiupkan kembali sangkakala untuk mematikan seluruh manusia, dan yang ketiga adalah tiupan untuk membangkitkan manusia dari kuburnya. Ini menurut tafsiran yang kedua. Kemudian beliau menjelaskan wa yu'ayyiduhu ma fi haditsis suri at-tawil, dan hal itu dikuatkan oleh apa yang disebutkan di dalam hadis tentang as-sur yang cukup panjang hadis tersebut, fa inna fihi dzikra thalathi nafakhatin, maka sesungguhnya di dalam hadis tersebut terdapat penyebutan 3 kali tiupan sangkakala, nafkhatul faza'i wa nafkhatus sa'qi wa nafkhatul qiyami li rabbil alamin, yaitu tiupan untuk mengejutkan manusia, yang kedua adalah tiupan untuk mematikan manusia, dan yang ketiga adalah tiupan untuk membangkitkan manusia untuk menghadap Rabbul Alamin. Inilah yang beliau jelaskan tentang jumlah tiupan sangkakala, dan kita lihat di sini ada perbedaan ulama tentangnya. Maka berapapun tiupan yang ada, yang jelas kita harus mengimani adanya tiupan sangkakala tersebut, baik itu 2 ataupun 3, maka secara asal kita mengimani adanya tiupan sangkakala tersebut, baik itu yang mematikan manusia ataupun yang membangkitkan manusia. Demikianlah yang kita baca untuk kesempatan kali ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.